Di samping sebagai pemimpin agama, Nabi Muhammad juga menjadi pemimpin negara. Kedua peran itu beliau lakukan dengan sama maksimalnya dan sama suksesnya. Sebagai pemimpin negara, beliau mampu membentuk sistem perekonomian, politik, sosial, hukum, serta pertahanan dan keamanan di Madinah. Di bawah pemerintahan Nabi Muhammad, Islam menyebar dengan sangat cepat, menyapu seluruh jazirah Arab, sehingga diperhitungkan oleh dua negara adidaya, Romawi dan Persia, memimpin sejak kecil. Waktu kecil, beliau sudah sukses memimpin dirinya. Hidup tanpa ayah dan ibu tidak membuat beliau berkeluh kesah, apalagi meratapi nasib. Beliau berhasil memimpin dirinya untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Pada waktu kecil, beliau mengembalakan kambing milik orang-orang Quraisy. Pelajaran yang dapat dipetik dari mengembala kambing adalah perilaku selalu mengarahkan pada kebaikan. Karena pengembala selalu berusaha mencari dan mengarahkan ke tempat yang banyak rumputnya. Pemimpin harusnya juga demikian. Pemimpin harus selalu berpikir untuk kebaikan rakyatnya dan selalu mencari cara untuk mensejahterakan mereka. Pemuda yang fenomenal. Sejak muda, beliau adalah pemimpin yang terpercaya sehingga beliau digelari Al-Amin. Seperti terjadinya perselisihan saat peletakan batu Hajar Aswad, beliau menyelesaikan perselisihan tersebut dengan sangat bijak, memimpin semua kalangan. Pada masa awal Islam, beliau dapat menyatukan berbagai kalangan dan mampu menyatukan mereka dalam panji Islam, yaitu orang-orang yang mula-mula masuk Islam yang dikenal dengan sebutan As-Sabiqun al-Awwalun. Berkat kepemimpinan dan pengaruh kuat Rasulullah, mereka mampu dan kuat menghadapi segala cacian maupun siksaan dari kaum Quraisy. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan pengaruh semangat yang dihembuskan seorang pemimpin sejati, mustahil hal itu terwujud. Pemimpin Madinah. Di Madinah, beliau disepakati secara kolektif oleh kaum muslimin sebagai pemimpin. Di samping sebagai pemimpin spiritual, beliau juga dianggap sebagai pemimpin politik. Piagam Madinah. Dalam membangun hubungan yang seimbang antara umat Islam dan orang Yahudi, Nabi merumuskan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini berhasil mewujudkan sebuah negara Islam yang pertama di dunia yang terdiri dari banyaknya rakyat dan ragam agama. Piagam Madinah ini merupakan alat untuk menyelesaikan masalah masyarakat majemuk yang ingin hidup aman dan damai dalam sebuah negara yang sama. Masjid sebagai pusat pemerintahan. Nabi mendirikan pusat pemerintahan dan informasi dalam masjid sebagai basisnya. Masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, masjid juga difungsikan sebagai tempat untuk membicarakan hal-hal strategis dan politis terkait dengan hubungan diplomatik antar wilayah, invasi, dan pertahanan. Hubungan diplomatik. Beliau mengadakan hubungan diplomatik dan mengirim utusan-utusan ke berbagai daerah di dalam dan di luar tanah Arab. Beliau mengirim utusan yang membawa surat ajakan masuk Islam. Korespondensi melalui surat itu ditujukan kepada Heraklius, Raja Negus, dan Khusrau.